Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan praktikum tentang hukum Huk. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nikade Intan Maharani Arsana, NIM 19055111110, dan teman saya Monika Akira Putri, NIM 19055111109. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama tujuan percobaan, yang kedua teori, yang ketiga alat percobaan, yang keempat rangkaian alat percobaan, yang kelima ada langkah-langkah percobaan, 6 data hasil percobaan, 7 pembahasan, 8 kesimpulan, 9 soal-soal. Yang pertama ada tujuan percobaan. Tujuan dilakukannya percobaan mengenai hukum Huk ini diharapkan mahasiswa dapat menentukan konstanta pegas. Selanjutnya ada teori. Hukum Huk adalah hukum yang terjadi karena sifat elastisitas sebuah pir atau pegas. Besar hukum Huk ini akan berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dari posisi normal. Bila sebuah benda diregangkan oleh gaya, panjang benda bertambah. Bila benda masih berada dalam keadaan elastis, pertambahan panjang X sebanding dengan besar gaya F yang meregangkan benda tersebut. Asas ini berlaku juga untuk pegas heliks selama batas elastisitas pegas tidak terlampaui. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan min K kali X, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan X adalah jarak pergerakan pegas dari posisi normal dengan satuan meter. Selanjutnya ada alat percobaan. Alat yang perlu digunakan dalam percobaan hukum Huk adalah sebagai berikut. Yang pertama ada set statif, yang kedua pegas, yang ketiga stopwatch, yang keempat meteran, dan yang terakhir beban. Selanjutnya ada rangkaian alat percobaan. Pada gambar A merupakan foto set alat, dan gambar B merupakan sketsa set alat. Jika semua alat sudah disiapkan, lakukanlah langkah berikut. Yang pertama, susunlah alat percobaan yang telah disiapkan seperti gambar. Yang kedua, pegas digantungkan dan diberi beban sebagai gayanya. Catatan, dalam percobaan ini digunakan W sama dengan M kali G, di mana W adalah berat beban dengan satuan Newton, M adalah massa dengan satuan kg, dan G adalah percepatan gravitasi yang ditetapkan 9,72 meter per second kuadrat. Berikut merupakan langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam percobaan ini yaitu yang pertama, gantungkan satu beban di bagian ujung bawah pegas. Nilai ini merupakan berat beban awal atau F0 pegas dan panjangnya merupakan panjang awal pegas atau L0. Yang kedua, ukur panjang awal pegas. Agar tidak membingungkan, ukur panjang pegas dari suatu titik tetap teratas. Misalnya tepi bawah pasak pemikul ke suatu titik tetap terbawah. Misalnya ujung bawah pegas. Yang ketiga, tambahkan beban terhadap beban awal. Penambahan beban ini merupakan F1. Ukur panjang pegas seperti langkah kedua. Cari pertambahan panjangnya. Yang keempat, lakukan penambahan beban dan pengukuran panjang pegas sampai 10 kali. Yang kelima, setelah melakukan langkah 4 atau dilakukan penambahan beban dan pengukuran panjang pegas sampai 10 kali, lakukanlah langkah sebaliknya, yaitu mengurangi beban pegas satu persatu dan mengukur panjang pegasnya. Yang keenam, lakukan untuk pegas yang lain. 7. Catat semua data yang didapat dalam tabel kerja. Ini adalah format tabel data hasil percobaan. Ada pegas kesekian dan penambahan beban serta pengurangan beban. Kita akan menggunakan dua contoh pegas. Selanjutnya ini adalah data hasil percobaan dari pegas yang pertama dengan panjang awal pegas 9 cm atau sama dengan 0,09 meter dengan penambahan beban dan juga pengurangan beban. Di sini dapat dilihat ada 3 elemen di mana massa dengan satuan kilogram, gaya dengan satuan newton, dan juga jarak dengan satuan meter. Selanjutnya terdapat data hasil percobaan yang kedua untuk pegas yang pertama
di mana panjang awal pegas masih sama, yaitu 9 cm atau sama dengan 0,09 meter, dengan penambahan beban dan juga pengurangan beban. Data yang dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah data hasil percobaan untuk pegas yang kedua dengan panjang awal pegas yaitu 6 cm atau sama dengan 0,06 meter. Sama dengan pegas yang pertama dengan penambahan beban dan juga pengurangan beban. Dengan 3 elemen yang sama, massa dengan satuan kilogram, gaya dengan satuan newton, dan juga jarak dengan satuan meter. Sama halnya dengan pegas yang pertama, pegas yang kedua juga memiliki data hasil percobaan yang kedua. Namun berbeda panjang awal pegasnya yaitu 6,5 cm, penambahan beban dan juga pengurangan beban. Hasilnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, di mana pegas pertama dengan panjang awal pegas 9 cm atau 0,09 meter. Kita akan menghitung konstanta pegasnya atau K dengan rumus massa dikalikan gravitasi dibagi dengan delta X. Contohnya pada tabel nomor 2, diketahui massanya adalah 0,020 dengan gaya 0,194 dan juga X 0,023. Maka untuk mencari konstanta pegasnya kita akan memasukkan massanya yaitu 0,020 dikali dengan gravitasi. Gravitasi yang digunakan adalah 9,72 dibagi dengan delta X. Delta X itu merupakan hasil pengurangan jarak akhir dikurangi dengan jarak awal. Perhitungan konstanta juga dilakukan pada data hasil percobaan yang kedua untuk pegas pertama dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, hitung pula konstanta pegas untuk pegas yang kedua dengan panjang awal pegas 6 cm atau sama dengan 0,06 meter. Masukkan dengan rumus yang sama, yaitu massa dikalikan gravitasi dibagi dengan delta X. Kemudian akan menghasilkan seperti pada tabel. Kemudian lakukan pula perhitungan konstanta pegas untuk pegas yang kedua dengan panjang awal pegas 6,5 cm dengan menggunakan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Dari tabel hasil percobaan tersebut dapat dikatakan bahwa jika gaya tarik tidak akan melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa gaya yang dikerjakan pada pegas akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Artinya, semakin besar pertambahan panjang pegas, maka semakin besar pula gaya yang dikerjakan pada pegas dan sebaliknya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K dikalikan X. Dengan F itu merupakan gaya, K konstanta dan juga X adalah jarak. Beberapa kesimpulannya, poin pertama, semakin berat massa beban yang digantung pada pegas, maka akan semakin besar pula gaya yang diperlukan untuk menarik ke bawah. Poin kedua, besarnya konstanta akan dipengaruhi oleh massa, gaya, dan gravitasi, dan dapat terjadi kesalahan atau ketidakakuratan data karena pengaruh keseimbangan pegas, kesalahan dalam perhitungan massa ataupun gaya. Poin ketiga, renggang tidaknya suatu pegas dipengaruhi oleh massa beban yang digantungkan. Poin keempat, besar gaya yang diberikan akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Poin kelima, konstanta pada masing-masing percobaan berbeda-beda karena perbedaan bahan yang digunakan ataupun tingkat keragaman pegas. Dan poin terakhir adalah hasil pengukuran konstanta pegas dengan menggunakan pegas yang sama biasanya akan memiliki nilai yang hampir sama juga. Selanjutnya, kelompok kami menyediakan 5 latihan soal bagi siapapun yang mengerjakan, dipersilahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya dan Intan mengucapkan terima kasih, semoga dapat berguna bagi kalian semua.